Halo semuanya, kali ini kita akan belajar pemrograman aplikasi web dengan menggunakan CodeIgniter 4. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integrasi front-end dengan Bootstrap pada CodeIgniter 4. Pengenalan Bootstrap. Jadi, Bootstrap adalah framework CSS yang mempermudah pembuatan tampilan website secara responsif. Artinya responsif nanti bisa mengikuti ukuran layar yang digunakan ketika mengakses web tersebut. Nantinya jika ukuran layar yang digunakan, maka tata letak tampilannya serta ukurannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar yang digunakan. Misalnya nanti menggunakan desktop seperti ini atau nanti menggunakan HP, maka tata letak serta ukuran-ukurannya bisa berubah menyesuaikan dengan ukuran layar sehingga nantinya tetap bisa digunakan oleh pengguna dengan baik. Nah, Bootstrap ini dikembangkan oleh Twitter, pertama kali dirilis tahun 2011 dan sekarang brand Twitter sudah diganti namanya menjadi X ya. Namun demikian masih sangat relevan untuk kita pelajari, ekosistemnya juga sudah berkembang. Apalagi bagi kita yang belajar membuat web responsif. Walaupun sudah ada yang mungkin lebih populer seperti React.js atau lain sebagainya. Tapi yang fokus ya untuk tampilan dalam hal ini dan saya kira masih tetap efektif untuk kita belajar membuat antarmuka yang berbasis web adalah Bootstrap ini. Nah, untuk versi saat ini yang terbaru adalah versi 5 sekian ya. Saya sendiri sebenarnya lebih familiar menggunakan versi 4, tapi nanti kita sama-sama belajar menggunakan versi 5 sekian. Untuk keunggulan Bootstrap ya, nanti tampilannya responsif ya. Kita nanti mau membuat versi desktop dan versi mobile sekaligus ya. Nah, tapi nanti di sini tetap mobile first ya, artinya yang diutamakan tetap tampilan mobile. Kemudian juga menyediakan komponen siap pakai di dalamnya. Biasanya kita ketika membuat web ada navbar ya, kemudian card, kemudian tombol. Nah, di sana nanti sudah ada. Selanjutnya dokumentasi lengkap dan komunitasnya juga besar. Bootstrap nantinya juga mudah diintegrasikan dengan proyek CodeIgniter 4 yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk instalasi Bootstrap ya, teman-teman nanti bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Artinya nanti library-library-nya ini disediakan di internet ya, di sini ya, melalui HTTPS ya. Nanti Bootstrap sudah ada CSS dan JS-nya ya. Jadi Bootstrap ini sebelumnya itu untuk JS-nya itu menggunakan jQuery, tapi dia sekarang sudah menggunakan JS sendiri ya. Namun demikian nanti dalam belajar nanti kita akan sekaligus menginstal jQuery juga dan nanti akan kita pelajari pemakaiannya. Sebagai informasi, untuk Bootstrap dulu yang versi 4 masih menggunakan jQuery, sementara yang versi 5 sudah tidak menggunakan jQuery. Namun demikian kita yang belajar untuk membuat interaktivitas web seperti ketika ada tombol klik, membuat animasi, saya kira masih relevan juga menggunakan jQuery ya, sekaligus nanti tetap integrasikan dengan fitur-fitur Bootstrap. Jadi nanti apa yang tidak ada di dalam Bootstrap akan kita buat menggunakan jQuery ya. Sementara yang sudah ada di Bootstrap nanti kita coba optimalkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Bootstrap. Nah, selanjutnya yang kita fokuskan di sini adalah menginstal Bootstrap menggunakan Composer ya, karena kita kemarin sudah belajar Composer. Selanjutnya nanti kita optimalkan penggunaan Composer ini untuk menginstal Bootstrap ya. Walaupun ini sudah bisa ya, kita akan menggunakan Composer ini. Karena apa? Untuk yang menggunakan CDN ini ya, kita harus terhubung terus dengan internet. Jadi kalau internet putus tapi jarang terjadi sih ya, atau server dari CDN-nya nanti mati ya, itu kita fungsi-fungsi Bootstrap-nya tidak akan jalan. Oleh karena itu untuk memastikan kita akan menggunakan Composer. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan keduanya sekaligus untuk saling mendukung ya. Nanti ada kekurangan kelebihannya menggunakan CDN atau Composer. Kalau CDN nantinya server kita akan lebih ringan ya, karena nanti tidak melayani untuk library Bootstrap-nya, tapi dilayani oleh CDN-nya ini. Tapi kelemahannya nanti kalau internetnya mati dari server kita ya, atau server kita hubungannya mati dengan servernya CDN-nya, maka nanti Bootstrap tidak akan jalan.
Oleh karena itu kita bisa menggunakan keduanya ya. Jadi nanti jika ini terhubung dengan baik, dia akan menggunakan ini. Tapi kalau tidak terhubung dengan baik, akan menggunakan Bootstrap yang terinstall di ini ya, di proyek kita ya. Nanti kita install menggunakan Composer ini. Nah, karena kita nanti akan praktek, jangan lupa silahkan nanti aktifkan dulu ya untuk servernya. Kita masih menggunakan Laragon ya. Kemudian kita siapkan proyeknya dulu ya. Kita gunakan proyek yang pertama kita kemarin ya. Kemudian kita paste di sini ya. Nah, karena kita di pertemuan yang ketiga ya, kita berikan nomor P3 ya, C4 ya, C4 ya. Kemudian bootstrapnya kita singkat menjadi BST, kemudian nama saya ya, Riyadi ya. Oke, setelah sampai di sini, ini kita buka ke dalam proyek, ke dalam editor ini ya, Visual Studio Code ya. Nah, setelah dibuka, kemudian kita lanjutkan ya dengan menginstal Composernya. Nah, untuk Composernya kemarin kita gunakan Composer yang ada di Laragon ya. Kita aktifkan dulu ya, menggunakan Chemder ya. Nah, kemudian untuk memastikan Composer bekerja dengan baik ya, kita kemarin menggunakan Composer ya, kemudian diagnose ya, seperti ini ya. Oke, sejauh ini berjalan dengan baik ya. Certificate ya, oke, certificate kemarin kita atasi dengan cara mematikan antivirus ya. Oke, kita coba cek diagnose lagi. Oke, saat ini untuk Composer sudah siap ya. Selanjutnya kita yang pertama kita pindah dulu ya. Pastikan kita masuk ke dalam proyek kita ya. Nah, proyek kita tadi ada di Prog Web App 252 ini ya. Ini supaya saya Ctrl C ya. Kemudian di sini CD saya paste Ctrl V ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke proyek pertemuan yang ketiga ini ya. Ctrl C, kemudian CD, Ctrl V ya. Nah, sekarang kita sudah ada di folder proyek kita. Selanjutnya kita copy perintah untuk instalasi Bootstrap ini ya. Oke, saya klikkan seperti itu ya, Composer require TWBS Bootstrap ya. Nah, kalau sudah download seperti ini biasanya berhasil ya kalau internet kita stabil ya. Jadi usahakan internet kita stabil sampai nanti proses downloadnya selesai, dan nanti sebenarnya ada proses instalasinya. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti kalau selesai tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tidak ada error ya, ada 20 package ya. Nah, selanjutnya sekaligus ya kita install jQuery-nya aja sekalian, yaitu dengan perintah Composer require component jQuery ya. Kita enter. Kita gunakan jQuery versi 37 ya. Nah, enaknya menggunakan Composer itu seperti ini ya. Relevansi dan versinya itu kita itu ya. Tidak perlu milih-milih lah ya. Nanti yang cocok yang terkait dengan dependensinya akan terinstall secara otomatis ya, termasuk tadi ketika kita menginstal Bootstrap ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menginstal library-library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita ikuti instruksi yang ada di sini ya. Nanti di sini ada catatan ya, bahwa library Bootstrap bisa langsung di-load ya melalui folder vendor ya. Kemudian berikutnya pastikan load tidak melalui indeks PHP dengan cara menggunakan create link base URL ya. Nanti loadnya menggunakan base URL. Untuk memastikan base URL bekerja dengan baik, silahkan aktifkan helper URL melalui app config autoload PHP pada baris helpers URL. Nah, ini kita aktifkan dulu ya di proyek kita, yaitu di app autoload kemudian app ya, kemudian config ya, kemudian autoload ya. Nah, nanti di bagian bawah ya, di sini ya perlu kita aktifkan dulu di sini ya, yaitu URL ya. Kemudian selanjutnya ya,
atur base URL sesuai dengan letak direktori folder kita melalui app config app php ya. Pada baris public string base URL sebaiknya tidak sampai pada folder publik agar fleksibel penggunaannya nantinya ya. Oke, untuk folder kita ya nanti ada di sini ya. Ini sebenarnya bisa kita buat dengan cara misalnya di app ini aja lah ya. Di app ini kita copy paste ya. Kemudian berikutnya kita masuk di config ya, kemudian masuk di sini ya, app php ya. Nah, kalau tadi ada di autoload, sekarang kita masuk di app php ya, pada baris yang di sini paling atas ya. Nah, base URL-nya ya sebelumnya 8080, nanti ini kita rubah ya. Setelah HTTP localhost ya, ini di belakangnya kita tambahkan seperti ini ya. Jadi untuk E-nya ya kita hapus ya, kita dari proc web app ya 252 ya, kita hapus. Kemudian garis miringnya kita ganti dengan backslash seperti ini ya. Nah, sampai app-nya ini kita hapus saja ya. Kita sampai di sini saja ya, yaitu P3 C4 BST Priyadi ya, sampai di situ. Kemudian berikutnya ya, disarankan aktifkan juga untuk mode developmentnya, yaitu di sini ya, app ya, kemudian env ya, kemudian di sini kita aktifkan mode developmentnya, kita aktifkan dengan titik seperti ini ya. Kemudian di CI environment ya, dari production ini kita rubah menjadi development. Oke, sudah kita rubah menjadi seperti itu ya. Selanjutnya ya, kita akan mulai belajar ya dari tata letak dan lain sebagainya. Oke, karena kita pertama kali membuat ya, kita yang ini kita tutup dulu ya. Kemudian kita buat controller baru ya, yang kita buat misalnya dari home ya, yang sederhana ya. Kita buat ya, kita copy, kemudian kita paste ya. Karena kita akan membuat bootstrap baru ya, misalnya ini saya singkat menjadi BST, yang mewakili kata bootstrap ya, BST ya. Ini home-nya saya rubah menjadi BST ya, BST ya. Kemudian karena ini yang pertama ya, saya sarankan kalau saya sendiri best practice-nya saya buat dalam satu folder ya, yaitu VBST ya. Kemudian yang pertama saya akan membuat misalnya V pertama atau V index gitu ya, V index ya, index ya. Kemudian di bagian view-nya ya, di sini kita buat VBST-nya dulu ya, folder ya, itu folder VBST ya, VBST ya. Kemudian dalam folder tersebut kita buat v index.php ya. Nah, setelah membuat file PHP, kita misalnya membuat file HTML5 biasa seperti ini ya. Kemudian di sini membuat lorem ipsum ya. Ini lorem ipsumnya ini kita buat paragraf ya misalnya ya. Paragraf ya. Kemudian button ya, button ini adalah misalnya ya tombol pertama saya, misalnya seperti itu. Kemudian satu lagi contoh adalah H1 misalnya H1 ya, ini adalah latihan judul misalnya seperti itu. Nah, untuk latihan judul ya, nanti kita berikan kelas ini ya. Untuk bootstrap cara menggunakannya adalah memberikan kelas ya kemarin ya. Misalnya di sini teks primary ya, teks ya primary ya. Kemudian di sini ya kelasnya ya, teks ya. Info ya.
Selanjutnya untuk yang button ini misalnya ya, kelasnya jadi bootstrap itu nanti kita tinggal mengatur-ngatur saja, yaitu komponen-komponen atau elemen-elemen HTML-nya yang akan kita berikan efek bootstrap itu nanti kita berikan kelas-kelas yang sesuai ya. Di sini misalnya kita berikan kelas BTN ya, BTN-nya BTN misalnya ini ya, primary juga saya. Oke, misalnya seperti itu, kemudian bisa kita rapikan ya. Judulnya bisa kita bootstrap ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa kita rapikan ya, format dokumen ya. Oke, format dokumennya tidak jalan ya. Selanjutnya ya, kita arahkan tadi sudah v-index ini. Kemudian jangan lupa di routernya config ya, kemudian kita masuk ke routes ya. Nah, ini kita masuk ke routes ya. Yaitu nanti di router BST ini ya. BST ya. Itu di home indexnya ya, bst/index ya. Oh sorry, ini anunya apa, tempat kita memanggilnya ya, misalnya bst pertama ya. Nah ini kita arahkan ke di sini bst index ya. Oke, nanti ke arah bst bagian indeks ini dia akan menjalankan, bisa dipanggil menggunakan bst pertama ini ya. Nah selanjutnya jangan lupa ya, di sini karena kita akan meload bootstrap ya. Oleh karena itu di bagian head ini ya, kita panggil load bootstrapnya ya, yaitu ya dengan link ya. Nah untuk href-nya ini ya, nanti akan kita arahkan ke sini ya, href-nya ya. Kita arahkan ke vendor ya, kemudian twbs. Nah, nanti di sini ada file bootstrapnya di folder dist ya, dist ya. Bootstrap kita ambil yang library utamanya, yaitu bootstrap min css ini ya. Ini kita copy paste ya, seperti ini ya. Kemudian nanti kita masukkan ke sini dengan cara kita ketikkan di sini ya, php echo ya. Kemudian PHP tutup ya. Nah ini kita gunakan base URL ya. Kemudian ini kita tanda petik seperti itu ya. Kemudian kita masukkan path-nya tadi ya. Nah untuk path-nya nanti sampai di sini saja ya. Setelah nama folder, karena base URL sampai nama folder ini itu sudah ditangani oleh base URL ya. Kemudian tanda garis miringnya ya, bisa kita rubah menjadi backslash seperti ini ya. Nah itu untuk CSS-nya ya. Kemudian script-nya, script src ya. Nah ini ya script src ya. Itu nanti juga kita arahkan ya, yaitu ke arah file dari CSS-nya ya. Jadi tadi kita sudah untuk src-nya nanti ke arah JS-nya ya. Jadi nanti JS-nya yang perlu kita jalankan adalah bootstrap min JS-nya ini ya. Ini kita copy paste ya. Copy paste seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ya kita siapkan ya, menggunakan PHP ya. Kemudian echo ya. Sama base URL ya. Kemudian berikutnya tanda petik seperti ini ya. Jangan lupa untuk kalau menggunakan echo di sini menggunakan tanda titik koma di belakangnya ya. Nah, kemudian berikutnya kita pastekan path-nya tadi ya.
Ingat tadi kita sudah sampai ke foldernya, jadi ini hanya sampai ke vendornya saja. Ini kita hapus saja. Kemudian berikutnya ini untuk tanda garis miringnya kita rubah menjadi slash seperti ini atau kita balik ya. Nah, setelah sampai di sini, berikutnya kita bisa coba programnya ya. Yaitu kita masuk ke localhost ya. Oke, kita tulis localhost ya. Kemudian kita masuk ke folder proyek kita, yaitu di pertemuan yang ketiga ya. Kita masuk ke public ya. Nah, kemudian tadi nama routes-nya adalah bootstrap pertama ya, atau apa tadi ya. Kita lihat di routes-nya ya. BST pertama ya. BST pertama ya. Nah, tadi halamannya berhasil berubah menjadi seperti ini ya. Jadi kalau ininya sudah berubah menjadi warna biru ya, kemudian tag primary warna biru, kemudian secondary-nya seperti ini, artinya kita sudah berhasil ya. Nah, oke, ini berhasil meload bootstrap di halaman kita ya. Kemudian ini misalnya kita berikan margin 2 M2 seperti ini ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, dia berada di tengah seperti ini. Selanjutnya misalnya di sini ya, selain text info kemudian tag kemudian center ya, center seperti ini ya, dan kita berikan marginnya misalnya 3 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya nanti seperti ini menjadi center. Itu cara ngedit-ngedit bootstrap. Yang ini juga misalnya kita berikan di sini marginnya ya adalah misalnya 2 juga lah ya. Kemudian misalnya kita rubah bukan tag primary ya, misalnya tag secondary misalnya seperti itu ya. Hasilnya akan seperti apa ya, kita lihat coba. Nah, secondary dia warnanya abu-abu seperti ini ya. Sampai di sini untuk proses instalasi bootstrapnya sudah berhasil dan kita sudah bisa membuat program bootstrap kita yang pertama. Nah, selanjutnya kita pelajari tambah sedikit ya mengenai dasar-dasar bootstrap ya. Di antaranya nanti ada sistem grid ya. Oke. Kita gunakan controller yang sama saja ya. Nanti kita gunakan BST dan di sini kita buat public ya. Function ya. Misalnya grid ya. Grid kemudian seperti ini ya. Nah, sama ya. Kita gunakan return value VBST yang ini vgrid ya. Kita buat grid seperti itu ya. Nah, kita buat vgridnya nanti di sini ya. Oke ya. Sama kita taruh di VBST ya. Vgrid ya. Titik PHP ya. Oke, untuk gridnya kita gunakan template yang disediakan di sini ya. Oke, kita gunakan itu ya. Kita langsung paste di sini saja. Kita di sini hanya membuat router baru ya, yaitu BST grid misalnya ya. Ini akan diarahkan ke bootstrap grid seperti ini ya. Oke, setelah itu kita coba di sini ya BST gridnya apakah sudah bisa berjalan ya. Grid. Nah, kayaknya belum berjalan karena apa? Kita belum load dari library-nya ya. Jadi library-nya ini bisa kita copy paste ya, kita copy saja ya. Di sini ya, kita load di atas saja. Misalnya kita tanpa menggunakan HTML, langsung kita load seperti ini aja ya. Oke, kita coba jalankan setelah di load ya. Nah, setelah di load dia berhasil ya, ada grid 1, grid 2 dan grid 3. Kita sederhana saja belajar bootstrap-nya karena saya anggap ya sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai bootstrap ini. Selanjutnya nanti kita belajar navbar card button ya. Kita coba langsung aja, ini kita copy ya, kita jalankan di sisi bawahnya ini saja ya. Ya, ini card ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan berikutnya di sini, tadi navbar ya, kemudian card ya ini ya.
kita tambahkan card ya, misalnya di bawah sini ya. Oke. Tadi navbar, kemudian card ya. Kemudian berikutnya button ya. Button tadi sebenarnya sudah ya, tapi ini kita tambahkan lagi aja buat melengkapi latihan lah ya. Oke. Sekaligus ngetes ya fungsionalitas dari Bootstrap kita ya. Oke, selanjutnya itu sudah ya, kita coba jalankan ya di sini ya, apakah sudah berjalan ya. Nah, ini card ya, dan ini navbarnya ya sudah berhasil, dan ini buttonnya. Oke, saya kira fungsi-fungsi dasar dari Bootstrap yang akan kita pelajari sudah tercapai. Selanjutnya untuk praktik membuat layout halaman statis dengan Bootstrap ya, tadi sebenarnya sudah saya demonstrasikan. Di sini ada penjelasan tambahan ya, nanti dimulai dari membuat controller, kemudian membuat routingnya, kemudian membuat view-nya ya. Jadi ini view yang ketiga ya, misalnya ini saya coba terapkan lah ya view-nya ya. Layout Bootstrap ya, misalnya seperti itu ya. Ini kita copy saja ya, saya copy saja ya. Oke, ini saya copy ya. Dan ini saya anggap sebagai view baru saja ya. Misalnya v layout ya, layout titik php ya. Nah, kemudian kode programnya seperti ini ya. Nah, untuk library-nya kita gunakan yang dari Composer saja ya, yang CSS-nya ini ya. Nah, ini double link nggak boleh, ini kita hapus bagian atasnya ya. Kemudian berikutnya yang JS-nya biasanya itu disarankan di load di bagian bawah ya. JavaScript-nya ini kita load juga ya. Kita taruh di sini aja enggak apa-apa, di head ya. Oke, ini head sampai end head, ini title ya. Oke, ini script-nya. Oke, yang lainnya apakah ada script yang lainnya? Nah, cuma 2. Oke, pas ya. Oke, setelah ini bisa kita coba, tapi sebelumnya pastikan sudah ada route-nya ya. Ya, misalnya di sini kita buat ya BST layout ya. Oke, di sini BST layout ya. Oke, maka setelah itu kita aksesnya di sini adalah BST layout. Kita enter. Nah, ini kemungkinan route-nya tidak benar ya. BST layout controllernya di sini belum diakses ya. Controllernya yang belum ada ya. Oke ya, kita buat di sini layout ya. Nah, di sini kita buat layout. Ini layout dari route dia diarahkan ke layout dan kita akses menggunakan BST layout. Kita coba lagi. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Itu dari contoh latihan kita. Nah, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman, silahkan teman-teman nanti berlatih, dan di sini ada tugas ya. Silahkan nanti coba dikerjakan sehingga nanti teman-teman benar-benar memahami dan nanti benar-benar bermanfaat ke depannya. Demikian pembelajaran Bootstrap integrasi pada CodeIgniter 4 kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang disediakan. Terima kasih dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.